Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan itu yang Ibu harapkan. Nah, kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita belajar materi baru ya, yaitu tentang redoks dan sel elektrokimia. Tapi sebelumnya, kita akan mengulas dulu nih, apa sebenarnya redoks itu. Kalian pernah belajar bukan waktu kelas 10 yang lalu? Nah, di situ kita harus tahu apa itu kesehariannya redoks. Redoks itu kesehariannya contohnya seperti misalnya pembakaran ya, terus perkaratan atau fotosintesis. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini ada kaitannya dengan redoks, yaitu sel elektrokimia. Di mana sel elektrokimia itu adalah bagian-bagiannya itu adalah reaksi antara oksidasi dan reduksi dari sel elektrokimia. Nah, jadi contohnya sel elektrokimia itu adalah aki, baterai, ataupun pemutihan. Nah, ini adalah bagian daripada reaksi redoks, di mana energi listrik menjadi kimia atau kimia menjadi listrik. Nah, itu adalah sel elektrokimia. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, biar suasana hati kita enak dan kita bisa masuk pelajarannya. Kita berdoa dimulai. Selesai. Nah, tadi udah Ibu katakan bahwa ini adalah pelajaran redoks di mana kelas 12 ini adalah menyambung dari kelas 10 yang lalu. Nah, sekarang bagaimana untuk mempelajari redoks? Tentunya kita harus tahu dulu nih apa itu tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran redoks ini adalah untuk menyetarakan persamaan redoks atau reaksi redoks. 2. Menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, kita mulai ya. Dulu ketika kita kelas 10 belajar tentang redoks. Redoks itu apa ya? Adalah reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Perhatikan ini. Ini adalah suatu reaksi oksidasi reduksi atau dikenal dengan redoks. Nah, di sini kenapa dikatakan redoks? Yaitu apabila mengalami perubahan biloks di mananya mengalaminya nih, perubahan redoks dari bereaksi menjadi hasil reaksi itu berubah. Contohnya mana? Nah, perhatikan di sini. Ini Cu. Pada Cu itu biloksnya adalah plus 2. Itu reaksinya ya. Terus kemudian setelah hasil reaksi dia menjadi 0. Nah, dia mengalami perubahan dari plus 2 menjadi 0, makanya dikenal reduksi atau penurunan biloks. Nah, kemudian H itu adalah 0. Nah, kemudian dia berubah menjadi plus 1. Nah, dia naik dari biloknya 0 menjadi plus 1. Dia namanya oksidasi. Udah ingat ya? Itu untuk kelas 10 ya. Jadi kalian harus ingat lagi. Ternyata kelas 10 dipelajari dulu di kelas 12 ya. Jadi tidak boleh lupa. Nah, sebelum kita mengarah ke jauh lagi, kita ulas dulu apa itu redoks. Nah, perhatikan di sini. Ilustrasi reaksi redoks di sini perhatikan. Nah, ini adalah gambar ilustrasi yang mewakilkan suatu reaksi redoks di mana reaksi atau yang direaksikan ini hasil jadi A hasil reaksinya plus, dia naik, berarti dia oksidator ya, jadi mengalami oksidasi, dia naik. Kemudian B dia turun jadi min, berarti dia mengalami reduksi. Nah, itu ya. Kemudian apa ya tentang redoks itu?
apa saja, yaitu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Nah, di sini. Nah, ini ketika suatu reaksi terjadi antara CuSO4 direaksikan dengan Ki menjadi CuI dan I, kemudian 2KSO4. Nah, di sini kalian harus bisa menentukan nih, mana oksidator, reduktor, reaksi reduksi dan oksidasi. Tentunya kalian harus ingat jika ada perubahan bilok itu namanya redox. Nah, perhatikan mana saja di sini yang berubah. Nah, di sini kalau kalian nih, nah yang berubah yang mana? Cu2 itu 6 plus ya, nih 2 plus. Nah, kemudian dia menjadi 1. Nah, berarti dia turun reduksi. Nah, kemudian untuk Ki, I-nya itu adalah di sini 1 ya. Kemudian di sini 0. Dia -1 jadi 0, berarti naik oksidasi. Nah, jadi kalau yang mengalami reduksi namanya oksidator, yang mengalami reduktor adalah oksidasi. Sedangkan zat oksidator itu adalah hasil reduksi, reduktor itu oksidator hasil reduksi, dan reduktor hasil oksidasi. Perlu ingat itu ya, perlu kalian ingat itu. Nah, kemudian ke reaksi redoks. Nah, yang tadi. Jadi reaksi redoks itu ada yang redoks, yaitu redoks itu sendiri adalah mengalami perubahan biloks. Nah, kemudian ada yang non redoks. Nah, non redoks di sini artinya hasil reaksi dengan pereaksi itu tidak berubah bilangan oksidasinya. Bisa kita lihat di sini nih. Nah, di sini pada Mg ini. Nah, Mg ini oksidasinya 2. Nah, di sini juga 2. Nah, kemudian untuk Cl -1. Di sini juga -1. Kemudian untuk Na -1 plus 1, di sini juga plus 1. Untuk S juga sama, untuk S adalah 6, di sini juga 6 ya. Nah, artinya bereaksi dengan hasil reaksi itu tidak ada perubahan biloks, namanya non redox. Nah, kemudian selain non redox ada reaksi autoredox. Nah, reaksi autoredox di sini adalah reaksi yang satu unsur itu mengalami reduktor juga mengalami oksidator. Nah, di sini. Cl ini adalah merupakan autoredok, yaitu dia bisa melakukan reduktor dan oksidator, di mana reduktor itu adalah oksidasi, kenaikan bilok, dan oksidator adalah reduksi penurunan daripada bilok. Kita lihat nih sini. Nah, Cl itu kan di sini 0, dia berdiri sendiri ya, 0. Nah, kemudian kalau di hasil reaksinya Cl itu berapa? Cl itu 2, 1 di sini, berarti dia naik dong. Naik apa turun? Kalau ke plus 1 naik, berarti dia mengalami oksidasi, nah, atau reduktor. Nah, kemudian kita cek lagi Cl2 di sini, dia tetap ya, dia 0, jadi -1, turun lagi. Ini 0 jadi -1. Nah, berarti dia apa? Turun, mengalami reduksi atau oksidator. Nah, artinya reaksi redox itu juga bisa mengalami selain reaksi redox ada non redox dan juga autoredox, di mana autoredox itu seperti ini. Jadi dia mengalami reduktor dan juga oksidator. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana dengan
menyetarakan persamaan redoks. Jadi kita harus nyamain dulu. Jadi sebelum kita mengerjakan reduksi, oksidasi, hasil reduksi atau hasil oksidasi, kita harus samain dulu itu, setarain dulu redoksnya. Nah, sebelum menyetarakan, apa langkah-langkah penyetaraan gitu. Nah, penyetaraan itu langkahnya adalah setara. Jadi jumlah atom yang sama, jumlah muatannya juga sama, kiri dan kanan atau hasil reaksi dengan hasil reaksi juga sama. Nah, penyetaraannya itu dengan ada yang metode setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Kita belajar yang bilangan oksidasi ya. Nah, kemudian sebelum kita mengerjakan tentang reaksi redoks kesananya, kita harus tahu dulu waktu kelas 10 kalian juga udah belajar nih tentang aturan atau ketetapan bilangan Bilox. Nah, kalian sudah belajar ini tentunya masih ingat ya, dan kelas 12 ini dipakai lagi nih aturannya. Jadi Bilox itu punya aturan. Jadi aturannya adalah oksigen atau O itu punya Bilox ya -2. Kemudian golongan 1 itu adalah +1, golongan 2 adalah +2. Nah, unsur yang nggak ada punya temennya berdiri sendiri itu 0, selalu 0. Nah, jadi yang punya muatannya tergantung muatannya. Nah, sekarang perhatikan sini. Ini adalah sistem perioduk unsur di mana golongan 1A sampai dengan 8A, 7, 1B sampai dengan 8B. Nah, sekarang perhatikan. Golongan 1A dia mempunyai Bilox +1. Nah, ini +1 nih. Golongan 2, 2 plus. Golongan 3, 3 plus, dan seterusnya. Nah, untuk golongan B yang merah-merah sini, yang udah paten ya, kalau B ya, kalau B itu udah paten merah nih. Jadi Bilox itu misalnya Cu +2, itu udah paten ya, itu. Kemudian setelah gitu, apa yang harus kita pelajari? Contoh Biloxnya. Sekarang tentukan bilangan Biloxnya. S, bilangan Bilox S dalam H2SO4. Nah, berarti kalau kalian tadi hafal tentang tetapan atau Bilox, tetapan aturan Bilox, kalian bisa mengerjakan ini. Nah, ya kalau ditanya S, berarti kita harus tahu kiri kanannya. H-nya itu adalah +1 Biloxnya. Nah, kalau O itu adalah -2. Berarti kalian bisa jawab di sini. Berarti jawabannya apa? S-nya itu ada 6. Nah, ya. Kemudian contoh kedua. Oh, tadi contoh pertama itu ini tidak ada muatan ya. Jadi ini tidak ada muatan. Jadi H2O, H2SO4 itu sama dengan 0. Sama dengan 0 karena nggak ada muatan. Nah, lain dengan yang contoh kedua ini. Contoh kedua yaitu NH NH4 NH4 3 plus NH4 plus. Nah, di sini muatannya berarti +1 ya, berarti bukan 0. Jadi Na4 sama dengan +1 gitu ya. Paham ya? Ini dulu pernah loh kelas 10. Berarti kalian harus tinggal melanjutkan dan paham. Kecuali dibuka-buka lagi aja bisa. Nah, kemudian setelah kita tahu Bilox, baru kita bisa mengerjakan penyetaraannya. Nah, contoh soal di sini. Contoh soal di sini, setarakan reaksi di bawah ini dan tentukan zat reduksor, zat oksidator, hasil reduktor, dan hasil oksidasi dari reaksi berikut. Nah, ini belum sama ya, jadi reaksinya belum sama. Cara nyamainnya gimana? Nah, kita samakan dulu. Nah, SnCl di sini, Sn di sini 1, di sini 1, di sini 1. Cl di sini 4, Cl sini 2. Berarti harus ditambahin dong. 2 ini taruh di mana ya? Kita terus cek lagi. Terus H di sini belum, kita lihat I2. I-nya si 2 sini, I-nya 1. Berarti kita tambahin 2. Kita kali 2. Nah, 2. Nah, kalau 2 situ berarti terus biar sama apa lagi nih?
Oh, ininya 2 ACN nih. Berarti CN, dicek lagi. SN-nya 1, sebelah kanan 1, CL-nya 2, CL-nya 4, sebelah kanan 4, I-nya sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, H-nya 2, H-nya 2, sebelah kanan 2, 2. Nah, berarti ini udah setara. Kalau udah setara gini, baru kita buat redoksnya. Mana reduktor, mana oksidatornya. Baik, perhatikan sini. Nah, ini ya. Tadi kita udah jawab ya, berarti di sini setarain. Di sini udah dapat 2, di sini 2. Nah, berarti kita lihat reaksi SN-nya, SN. Berarti kita lihat ya. C SN CL2 sama dengan 0. Nah, berarti berapa? SN-nya kan ditanya, berarti CL-nya 2. 2 CL SN sama dengan plus 2 CL. Nah, sama dengan 0. Berarti berapa? CL itu min 1. Aturannya CL itu min 1 ya. Jadi kalau min 1 itu dikali 2 min 2. Berarti CN itu adalah 2. Ini beloknya 2. Nih, 2 ini CL-nya min 1. Nah, I berdiri sendiri 0. Nah, ini SN4. Sekarang lihat sini. Nah, kalau SN CL4, berarti kalian harus buat dulu HCl dulu ya. Berarti HCl sama dengan 0. Berarti CL min. H-nya tuh plus 1, CL-nya min 1. Nah, kalau ini, kalau SNClO4 berarti SNCl4 berarti ini tanpa muatan. Berartinya CL itu 4 kali min 1 4, berarti dia plus 4. Di sini plus 4. Nah, sini min 1. Di sini 2. Nah, berarti yang reduksi mana nih? H itu sama dengan HI. HI 0. Berarti H plus 1 sama dengan I. Nah, min 1. Ya, berarti bagaimana? Mana yang reduksi oksidasi? Nah, ini dia. Ya, ini jawabannya. Jadi kita udah cari tadi caranya seperti itu. Jadi satu-satu ya. Ini cari dulu. Cari dulu SN-nya. Ini cari dulu satu-satu, baru kita dapat, baru kita uraikan mana reduksor, oksidator, reduksi maupun oksidasi. Reduktor itu ingat ya, reduktor itu yang mengalami reduksi, artinya reduktor itu oksidasi. Jadi oksidasi itu adalah berapa di sini? Oksidasi itu mengalami kenaikan, kalau reduksi mengalami penurunan. Dilihat di sini oksidasi dari SN ke SN yang ke hasil sini dia mengalami oksidasi. I-nya kalau ini yang reduksi turun dari 0 ke min. Ya. Jadi yang perlu kalian ingat itu seperti itu. Udah paham ya? Kalau misalnya belum paham, kalian bisa tanya-tanya ibu atau enggak buka-buka buku cetak, buku paket, internet atau mana, silakan, nggak apa-apa, kan namanya belajar ya. Jadi kalian paham dari mana pun sumber belajar, kalian bisa belajar. Nah, kemudian dari sini kalian paham, silakan mengerjakan tugas yang telah ibu berikan di classroom. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya ke ibu boleh, atau juga lihat-lihat buku, tanya di Google, atau bagaimana caranya. Yang penting kalian bisa mengerjakan tugas dan kirim ke classroom. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.